warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sahabat fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata istighfar, yaitu perkataan astagfirullah, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini, kalimat ini sangat mudah untuk diucapkan. Namun ketahuilah bahwa istighfar itu adalah kalimat yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man lajima istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin fakhraja wa min kulli hammin makhraja." Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka dia akan diberi keluasan daripada setiap kesempitan dan akan diberi jalan keluar dari setiap kesusahannya. Jadi istighfar ini luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, apabila istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma itu saja. Bukan sekedar diampuni dosa-dosa kita. Bahkan orang-orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah, Allah lanjutkan ayatnya. Adalah yang pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan yang teratur. Kita ketahui hujan adalah rahmat. Namun kalau hujan berlebihan tidak teratur, misalnya Allah turunkan hujan di Jakarta ini 7 hari 7 malam, maka akan tenggelam Jakarta. Tapi kalau hujan yang teratur, itu akan membawa keberkahan. Allah gambarkan hujan, karena hujan adalah simbol untuk kehidupan. Begitu hujan turun ke bumi, akan menumbuhkan biji-bijian di atas muka bumi, akan menumbuhkan cendawan, tanaman-tanaman di atas bumi ini. Maka orang yang beristighfar itu ibarat orang yang turun hujan, dan hujannya teratur menjadi rahmat, menjadi keberkahan dalam hidupnya. Kemudian yang selanjutnya Allah katakan, wa yumdibkum bi amwalin wa banin. Orang yang rajin istighfar, maka akan diberikan harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Maksudnya apa? Orang yang rajin istighfar itu akan dimudahkan jalan untuk mencari rizkinya, sehingga Allah berikan harta yang banyak. Maksud harta yang banyak bukan jumlahnya, tapi harta yang banyak adalah keberkahannya. Dari harta yang dimiliki membawa kebaikan-kebaikan. Di harta yang dimilikinya dia menjadi semangat beribadah kepada Allah. Dari harta yang dimilikinya dia rajin bersedekah, rajin menolong orang lain. Itu harta yang berkah. Tapi kalau harta yang tidak berkah, bilangannya banyak memang, jumlahnya banyak, tapi tidak membawa keberkahan, ada saja musibah. Yang ini sakit, yang ini kena narkoba, yang ini kena kasus itu dan ini dan seterusnya. Itu maknanya harta banyak tapi membawa penderitaan. Tapi bagi orang yang beristighfar, hartanya banyak dan keberkahannya juga banyak. Yang kedua, diperbanyak anaknya. Jadi ini dua sejoli yang sangat luar biasa. Harta banyak, anak banyak. Coba, kalau kita punya harta banyak, tapi tidak punya anak, bingung kita. Untuk siapa harta itu? Kepada siapa kita akan wariskan? Begitupun sebaliknya, apabila anak banyak, harta tidak punya, bingung. Ya. Yang ini sakit, yang ini belum bayar sekolah, macam-macam, pusing. Tapi orang yang rajin istighfar tadi katakan, wa yumdibkum bi amwalin wa banin, diperbanyak harta dan anaknya. Makna banyak anak pun bukan jumlahnya saja, tapi anak yang dijadikan anak yang soleh dan soleh.
Anaknya mungkin bilangannya nggak banyak, hanya 2 orang atau 3 orang. Tapi soleh dan soleha. Dia berbakti kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Maka seolah-olah dia punya anak yang banyak. Karena anak yang sedikit itu membahagiakan sekali. Tapi sebaliknya orang yang anaknya tidak soleh dan soleha, biarpun 1 anak saja, itu bikin pusing 7 keliling. Bermasalah, nakal, kena narkoba misalnya, berzina misalnya, terus luar biasa. Makanya kalimat banyak harta dan banyak anak, yakni harta yang berkah dan anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya. Inilah hebatnya istighfar. Jadi hadiah dari Allah, Allah turunkan air hujan yang teratur. Allah berikan harta dan anak yang banyak. Diberi keberkahan hidupnya, diberi kemudahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahabat filah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita wajibkan istighfar. Karena istighfar ini adalah penggugur dosa-dosa kita. Penggugur daripada kesalahan-kesalahan kita. Sekali istighfar, astagfirullahaladzim, Allah hapuskan 1 dosa. Istighfar 2 kali, astagfirullahaladzim, Allah hapuskan 2 dosa. Kita terus beristighfar, makin menyadari kesalahan-kesalahan kita, keluar dari masa lalu, dosa-dosa yang telah kita lakukan, berguguran dosa-dosa kita. Maka orang yang rajin istighfar, dihapuskan dosa-dosanya, dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Di samping tadi Allah berikan hadiah yang sangat luar biasa yang tadi kita terangkan. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah istighfar. Karena kita hidup tidak akan luput daripada kesalahan dan dosa. Maka dengan istighfar, kita gempur dengan istighfar, dosa kita akan berguguran, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat filah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat. Dan apabila banyak kesalahan dan kekeliruan, mohon dilupakan, kita maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.